Apa jadinya jika petir kekuatan paling liar di langit tidak lagi menyambar secara acak, tetapi memilih manusia sebagai tujuannya? Pertanyaan itu tidak pernah tercatat dalam babat manapun, tetapi jawabannya bersemayam dalam kisah Ki Ageng Selo, seorang pemuda dari tanah Grobogan yang namanya justru menggema hingga ke pusat kekuasaan Jawa abad ke-16. Pada pertengahan abad ke-16, Jawa berada dalam masa peralihan besar. Kesultanan Demak telah runtuh setelah wafatnya Sultan Trenggana 1546 dan kekuasaan bergerak menuju Pajang dipimpin Jaka Tingkir yang kelak bergelar Sultan Hadiwijaya. Di masa kacau inilah, ketika legitimasi politik rapuh dan alam seakan ikut bergolak, legenda Ki Ageng Selo menemukan pijakannya dalam sejarah. Petani dari Grobogan Ki Ageng Selo bukan bangsawan. Ia tinggal di wilayah Selo, Grobogan, daerah pedalaman yang keras. Tanahnya retak saat kemarau dan tergenang saat musim hujan. Dalam catatan lisan dan babat, ia dikenal sebagai keturunan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ia adalah keturunan Jaka Tarub dalam cerita rakyat, bukan sekadar pemuda pencuri selendang. Ia adalah manusia bata, seseorang yang tanpa sadar melanggar hukum kosmos, lalu harus menanggung konsekuensinya seumur hidup. Ia menikahi Nawang Wulan, sosok yang oleh sebagian tradisi disebut sebagai bidadari, dan oleh versi lain, yang lebih tua, disebut sebagai dayang dari bangsa Bropah, yang memiliki akselerasi energi 10% dan dalam sebuah silsilah yang kelak memberi bobot politis pada namanya. Meski hidupnya jauh dari gemerlap istana, ia membajak sawahnya sendiri. Tangannya kasar, punggungnya membungkuk, dan pakaiannya tidak membedakan dirinya dari petani lain. Namun orang-orang tahu, Ki Ageng Selo memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan manusia: ketenangan saat langit murka. Rangga dari pusat kekuasaan. Berita tentang penangkap petir itu akhirnya sampai ke telinga Rangga Panangsang, atau setidaknya kepada seorang Rangga, gelar bagi bangsawan militer tinggi yang menjadi pejabat penting di lingkar kekuasaan Demak akhir dan awal Pajang. Rangga adalah representasi kekuatan lama, darah bangsawan, pasukan terlatih, dan keyakinan bahwa kekuasaan hanya bisa diraih melalui ketegasan dan senjata. Bagi Rangga, kisah Ki Ageng Selo adalah ancaman, bukan karena kesaktiannya, melainkan karena simbolnya. Dalam masa ketika raja harus membuktikan legitimasi, seorang petani yang dikaitkan dengan Majapahit dan mampu menundukkan langit adalah narasi berbahaya. Jika rakyat lebih percaya pada petani itu daripada pada kekuasaan, kata Rangga dalam suatu pertemuan di Pajang, maka petir berikutnya akan menyambar singgasana, pertemuan yang tak terhindarkan. Rangga datang ke Grobogan bukan sebagai penantang terbuka, melainkan sebagai pejabat kerajaan. Ia membawa pengawal, panji, dan wibawa negara. Ki Ageng Selo menerimanya di gubuk sederhana dengan tanah basah dan langit mendung di atas mereka. Rangga memiliki kesaktian luar biasa, salah satunya ajian Bajra Kembang. Ajian bergerak secepat kilat dan menghantamkan petir. Setiap tebasannya meninggalkan bau ozon dan luka bakar. Pertemuan mereka terjadi di tepi sungai yang hampir mati. Rakyat mengintip dari balik pepohonan. "Serahkan rahasiamu," kata Rangga. "Langit bukan milikmu." "Langit tak pernah dimiliki," jawab Ki Ageng Selo. "Ia hanya singgah." Pertarungan pecah. Bajra Kembang menghujam seperti hujan paku. Ki Ageng Selo menghindar dengan langkah yang nyaris tak terlihat, memanfaatkan celah-celah waktu. Ia tak menyerang, hanya menangkis, mengalirkan tenaga Rangga ke tanah. Namun dendam selalu menemukan jalan pintas. Rangga memanggil petir paksa dan kilat itu jatuh liar, mengancam rakyat. Saat itulah, Ki Ageng Selo melakukan yang tak pernah ia rencanakan. Ia melangkah ke tengah sambar, mengangkat tangan, dan menangkap petir. Cahaya membungkus lengannya, memahat urat-urat dengan api. Tanah bergetar, rakyat menjerit. Rangga terpaku, menyadari perbedaan yang tak bisa ia jembatani. Satu memaksa, satu menyatu. Ki Ageng Selo melepaskan petir itu ke tanah bukan ke tubuh Rangga, menyuburkan sungai yang mati. Air memancar, sawah kembali bernapas. Rangga jatuh berlutut, ilmunya runtuh bersama kesombongannya.
Namun kemenangan selalu menuntut harga. Malam-malam berikutnya, Ki Ageng Selo bermimpi. Ia melihat kota batu raksasa di bawah laut. Roda cahaya berputar. Manusia berjalan lebih cepat dari bayangan. Suara Nawang Wulan memanggil dari balik kabut. Jangan biarkan akselerasi menguasaimu. 10% adalah batas. Lebih dari itu, kau akan tercerabut. Rahasia Bropa tidak mati. Ia menunggu. Sementara itu, kerajaan murka. Seorang pendekar bayaran dikirim. Ki Lodra Kaling, penguasa ilmu sabet angin mati. Ia tak berisik, tak berapi. Tebasannya senyap, memutus napas. Pertemuan terjadi di pematang sawah saat senja. Ketika langit memerah seperti luka lama, Ki Lodra menyerang tanpa kata. Dunia kembali melambat. Ki Ageng Selo membaca arah angin, menghitung detak jantung lawan. Namun, sabet angin mati bukan sekadar teknik. Ia adalah niat membunuh yang murni. Luka muncul di bahu Ki Ageng Selo pertama kalinya, darahnya jatuh di tanah pertarungan. Rakyat berlarian. Anak-anak menangis, di sanalah pilihan berdiri telanjang. Menaikkan akselerasi melampaui 10% atau kalah. Ia mengingat mimpi, ia mengingat sungai. Ia mengingat tangan-tangan kasar petani yang menanam padi. Ki Ageng Selo memilih jalan ketiga. Ia menancapkan kaki, menurunkan napas, dan mematikan akselerasi. Dunia kembali normal. Dalam kecepatan biasa, ia menari dengan tanah menggunakan kelembapan, lumpur, dan keseimbangan. Ki Lodra terbiasa memotong yang cepat, tersandung oleh yang sabar. Sabet angin mati kehilangan ruang. Satu dorongan cukup untuk menjatuhkan. Ki Ageng Selo tidak membunuhnya. Ia mengikatnya dan menyerahkannya pada desa. Belajarlah menanam, katanya. Agar kau tahu apa yang kau potong, kabar menyebar lebih luas dari kilat. Ki Ageng Selo menjadi perisai bagi yang lemah, bayang-bayang bagi yang zalim. Ia membangun bendungan kecil, membuka jalan air, mengajarkan napas kepada pemuda desa. Namun, setiap pertolongan menebalkan misteri. Orang-orang mulai menyembah. Ia menolak. Jangan jadikan aku langit, katanya. Aku hanya manusia. Pada puncak musim hujan, badai terbesar datang. Petir beruntun, bukan satu. Seolah langit menagih utang. Ki Ageng Selo berdiri di bukit sendirian. Ia tahu, ini bukan sekadar cuaca. Ini panggilan Bropa, ujian batas. Satu petir ia tangkap, 2, 3. Lengannya bergetar, urat menyala. Ia melihat kota bawah laut semakin jelas. Roda cahaya berhenti, menunggu keputusannya. Jika ia menaikkan akselerasi, ia bisa menenangkan badai selamanya, namun akan meninggalkan manusia. Jika ia melepaskan, badai akan mereda sendiri, lambat dengan korban. Ia membuka tangan. Petir jatuh ke tanah, menyebar, memecah awan. Badai surut, bukit hangus, namun desa selamat. Ki Ageng Selo jatuh berlutut, lelah seperti tak pernah sebelumnya. Pagi menemukan bukit itu kosong. Hanya jejak kaki menuju sungai. Ada yang berkata ia pergi ke selatan, ada yang bersumpah melihat cahaya menelan tubuhnya. Sungai mengalir lebih jernih sejak hari itu. Sawah tak pernah kering lagi. Dan setiap kali petir menyambar, orang-orang masih bertanya dengan suara bergetar. Apakah Ki Ageng Selo menangkap petir? Atau petirlah yang memilih untuk ditangkap olehnya?